Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga kami menjadikan Ekaristi sebagai makanan dan hidup kami sehari-hari. Bantu kami untuk menghayati kehadiran-Mu yang begitu dalam, begitu menyatu dalam hidup kami. Semoga kami sungguh-sungguh menghayati panggilan yang luhur dan mulia ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi Yesus mengajar tentang Ekaristi, tentang roti kehidupan, tentang dagingnya. Dan banyak orang tidak bisa terima. Dan Yesus memberikan kebebasan mereka untuk bisa menerima atau tidak menerima. Dan dia menantang para muridnya, apakah kalian juga mau pergi? Ya. Petrus datang, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah Raja kehidupan. Engkaulah hidup kami. Pertanyaan ini pertanyaan yang pernyataan dan pertanyaan yang mendasar. Ekaristi merupakan makanan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sumber dan puncak kehidupan kita. Betul, Ekaristi adalah makanan kita yang kita rayakan setiap minggu. Tetapi itu baru satu bagian. Bagian yang lain yang mendalam adalah bahwa Kristus adalah makananku. Kristus adalah hidupku sehari-hari, tidak hanya minggu, tapi seluruh hidup kariku. Bagaimana membuat Kristus menjadi fokus, menjadi makanan, menjadi sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang menyegarkan sebagai roti, sebagai roh, ya, yang menghidupkan daging kita ini. Sebab bila tidak, daging kita ini hanyalah daging yang bisa mati, bisa hancur, bisa lebur. Tapi bila disatukan dengan roh Allah, maka daging ini hidup. Ya, daging yang dikuasai oleh roh Allah. Dan itulah yang sebetulnya harus menjadi tujuan hidup kita. Jadi sekali lagi, tujuan hidup kita bukan hanya merayakan Ekaristi, in se Ekaristi. Oh, itu benar. Tapi Ekaristi adalah Kristus yang hidup. Roh yang hidup, pikiranku, perasaanku, emosiku, badanku, ragaku dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Allah. Lalu bagaimana roh Allah itu hidup dalam diri kita? Yaitu kalau kita memasuki juga misteri apa? Misteri sabda Allah juga. Sabda yang kita renungkan setiap hari. Kalau kita setia. Jadi di sini kita bisa melihat sebetulnya yang pertama dan terutama memang adalah suatu relasi personal dengan Tuhan. Suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Suatu kecintaan, ya, suatu kerinduan dengan Allah. Dan ini harus menjadi bagian yang pertama dan terutama, karena itulah yang membuat kita menjadi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menerima Tuhan, kagum akan Allah. Ya. Dan semoga itu yang pertama. Dan kenapa kita seringkali sulit untuk berdoa? Kenapa seringkali kita cemas? Kenapa seringkali kita gelisah? Karena kita tidak menjadikan Kristus sebagai Allah yang hidup, yang membantu, yang menolong, yang tanpa dia kita tidak bisa hidup. Itu yang saya kira perlu kita renungkan. Jadi dalam kehidupanku sehari-hari, kenapa kita cemas? Kenapa kita ragu? Kenapa kita takut? Kenapa kita gelisah? Karena Kristus belum menyatu dalam diri kita. Meskipun mungkin kita sudah menerima tubuh Kristus, Ekaristi, tetapi kesadaran kita. Jadi yang pertama itu adalah, yang pertama dan terutama obat dari segala sesuatu, kesadaran. Saya sadar nggak? Kesadaran, saya tahu nggak? Saya ngerti nggak? Saya merasakan nggak? Itulah kesadaran akan Tuhan yang hidup, yang hadir dalam diriku. Itu yang menjadi pertama dan terutama juga dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita di hari Minggu ini. Kita tidak hanya datang untuk ke gereja
menerima komuni, tetapi sadar bahwa saya butuh Tuhan supaya saya bisa diselamatkan, dikuatkan, diteguhkan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Tuhan memberkati kita semua supaya Kristus menjadi segala-galanya dalam diri kita. Terima kasih Tuhan. Semoga Anda dan saya mengalami itu semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.